kesempatan hari ini kita akan melakukan memasang selang MGT. Ada beberapa indikasi pasien memerlukan pemasangan MGT. Yang pertama adalah pasien yang tidak bisa makan melalui oral, sehingga kita perlu memberikan nutrisi melalui selang menuju ke lambung. Yang kedua, bisa terjadi karena keracunan, sehingga kita perlu melakukan bilas lambung. Kita perlu memasang MGT. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasang kerja MGT. Bagaimana cara memasang selang MGT? Mari kita saksikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, baca catatan perawat secara medis. Baca catatan medis pasien mengenai kondisi pasien, khususnya terkait kebutuhan dilakukan pemasangan MGT. 2. Cuci tangan 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Persiapan alat yaitu selang MGT steril, sarung tangan bersih, jeli, pH steril, kertas lakmus, perlak dan alasnya, handuk berisi air putih dan sedotan, bengkok, tisu. 4. Cuci tangan 6 langkah sebelum ke pasien. Squat 10 cc atau 20 cc isi dengan udara 10 cc. Senter bak instrumen berisi pinset anatomi 1 buah, kain kasa secukupnya, file lidi, stetoskop, plaster, model kupu-kupu untuk nanti dipasang di hidung dan panjang untuk pipi. Setelah itu gunting. Fase orientasi, ucapkan salam kepada si anak, perkenalkan diri. Adik, kita akan memasangkan selang. Untuk persiapannya, setelah itu jelaskan tujuan, prosedur, tindakan yang dilakukan pada pasien, kontrak waktunya, dan kita akan persiapkan alat-alatnya, yaitu selang MGT yang sudah dipersiapkan sesuai dengan ukuran pasien. Kalau untuk anak-anak itu semakin kecil ukurannya, semakin kecil selangnya. Setelah itu kita memerlukan senter atau pen light untuk melihat apakah sudah masuk atau belum. Setelah itu kita perlu spidol sebatas apa yang kita mau pasang. Setelah itu jeli melancarkan selang untuk masuk ke lambung. Setelah itu ada bak steril yang isinya spray, ada steril secukupnya, dan pinset solidis dan siling 20 cc. Kemudian memerlukan juga kertas lakmus, dan kita untuk mengecek warna cairan dari lambung. Kemudian itu kita perlu juga perlak untuk memasang, untuk melapisi tempat kerja-kerja kita biar tidak basah. Anduk kita letakkan di dada pasien. Untuk bengkok
kita letakkan alat-alat yang kotor. Setelah itu kita perlu juga alkohol swab untuk membersihkan daerah hidung pasien sebelum kita pasang NGT dan tidak ada tersumbat NGT atau plasternya bisa melekat dengan baik. Kita siapkan juga plester yang kita harus menyiapkan plester yang berbentuk kupu-kupu biar bisa lengket di hidungnya dan bisa lengket. Kita gunakan seperti kupu-kupu. Kemudian kita memerlukan stetoskopnya untuk memastikan letak dari selang sudah ada di lambung atau belum, dan menggunakan sarung tangan bersih dan segelas air putih untuk mengetes apakah sudah masuk ke lambung selangnya atau tidak. Setelah itu kita masuk ke fase kerja. Pertama-tama kita memperkenalkan diri kepada pasien. Adik, nama saya Suster Marinella. Boleh adik sebutkan nama adik dan usianya berapa? Oh iya, kita sesuaikan dengan gelang pasien. Baik adik, saya hari ini akan memasang selangkang. Masukkan selang ke hidung adik dan langsung ke lambung adik ya. Nanti ikutin ya apa kata suster ya dek, biar tidak terjadi iritasi ya. Bisa berdarah hidungnya kalau tidak ikutin ya dek. Nah, ini biar adik bisa tetap makan walaupun melalui selang ya adik ya. Setelah itu apakah adik bersedia untuk kita dipasang lambungnya adik? Ya, bersyukurlah kalau adik bersedia. Sekarang kita pasang ya adik. Pertama-tama kita akan cuci tangan. Dek, memang nanti rasanya tidak enak ya dek, tapi tetap ditelan ya dek. Untuk pertama kalinya kita akan memposisikan adiknya untuk tidur. Harusnya tidur di ini karena ilustrasi kita duduk saja adiknya. Setelah itu kita menjelaskan pada adik, selama saya masukkan selangnya dek, atau adik merasa sakit atau ingin muntah, adik jangan ditahan ya, atau angkat aja tangannya, atau jangan bicara ya. Saya akan berhentikan ya. Apakah adik sudah paham? Kita pasang dulu ya. Kita pasang perlak dulu di tempat tidurnya, dan pasang juga perlak di dadanya dan anduk. Kemudian bengkok didekatkan kepada si pasien. Adik, kita akan mulai ya. Saya sudah cek fungsi dari stetoskop dan kita cuci tangan lagi. Sarung tangan bersih. Ingat ya adik, ketika kakak memasukkan selangnya, adik tidak merasa nyaman, adik angkat tangannya ya. Jangan ragu dikatakannya, biar kita hentikan dulu dan kita teruskan lagi ya. Oke. Kita cek dulu kebersihan hidungnya dengan senter. Mana lubang hidung yang kita akan masukkan? Adik, ada rasa pilek? Tidak. Kita cek dulu kepatenan hidungnya. Jika tidak ada sumbatan, kita tutup dulu satu hidung. Adik tarik nafas enak, buang nafas enak. Kita tutup satu lagi.
tarik nafas, buang nafas, enak. Karena tidak ada sumbatan kedua hidungnya, kita pasang sebelah kanannya. Apa adik pilih sebelah kiri? Oh, ya, sebelah kanan ya. Kita akan menggunakan selang ukuran yang kecil dengan ukuran. Kita tes dulu dari hidung ke telinga, dari hidung ke alis. Dulu deh. Kita akan mengukur dari hidung Bapak ke ujung telinga dan kita ke lambung. Sejauh ini kita akan masukkan, beri tanda pakai spidol di selangnya. Kira-kira setelah itu kita beri jeli dulu di ujung selang, nggak usah terlalu banyak. Ya. Kita siapkan, kita mengecek siring pump yang sudah isi udara dan tong starter, apakah kita masukkan benar atau tidak. Setelah itu pipeletnya kita dekatkan dan kertas lakmusnya, apakah nanti cairan dari lambungnya memang sudah benar atau tidak. Kita mulai ya adek, posisinya agak tiduran yang enak ya, sambil menelan ya. Kita masukkan selangnya dengan berlahan-lahan ya. Nanti kalau adek butuh mau minum, kita siapkan ya. Ini ada tisu, adek pegang jika nggak enak apa dari mulut adek keluar cairan, adek lap aja ya. Kita mulai ya deh ya. Pelan ya dek, pelan ya dek. Menangkap sedikit ya, biar enak. Mulai ya dek. Ini posisi tidur. Jika adek merasa tidak nyaman, silakan angkat tangannya ya. Pelan ya. Bagaimana rasanya? Sakit ya. Sekarang saya menyuruh adek menunduk sedikit. Pelan ya. Pelan terus, pelan. Oke, sudah. Setelah sampai di batas tadi, adek pintar sekali ya, sudah sampai di batas yang saya berikan tanda. Sekarang saya akan memastikan apakah selang tadi benar sudah masuk ke lambung Bapak. Ini stetoskop kita letakkan di daerah perut atau di daerah lambung. Dan kita ambil sepaiknya, siringnya, dan kita masukkan yang sudah kita bikin tadi udara 10 cc. Kita semprotkan duk. Jika terdengar suara di lambungnya duk, berarti sudah KTT NGT sudah masuk ke lambung. Jika ada suara blus gitu, berarti sudah berada di lambung adek ya. Suaranya sudah bagus, sudah berada di ujung selangnya. Kita rapikan dulu ya. Kemudian sebelum dipastikan, setelah kita mengecek dengan kertas lakmus, kita cari cairan lambungnya, kita buang ke dalam tong yang sudah disiapkan. Kemudian kita
kita cek dengan kertas lakmus apakah cairan ini asamnya sesuai dengan sifat yang asli lambung. Terbukti warnanya berubah menjadi orange, jadi cairannya benar ini cairan lambung. Kita tepat sudah, memang benar selang sudah berada di lambung. Baik, posisi selangnya sudah bagus ya dek, adek pintar, luar biasa. Setelah itu kita kuncing dulu ujung selangnya dengan menggunakan sepet yang steril agar cairan lambungnya tidak mengalir. Kita kunci dan kita pasang fiksasi. Kita bersihkan dulu dengan alkohol di sekitar hidungnya agar minyak-minyak di sekitar hidungnya hilang. Kita lepas sarung tangan dengan perlahan-lahan. Setelah itu kita ambil plester yang berbentuk kupu-kupu yang sudah kita belah bagian tengahnya. Lekatkan yang paling atas agar terpasang dengan baik. Setelah itu fiksasi dengan selang bagian bawah. Setelah terpasang dengan baik, kita bersihkan kembali alat-alatnya. Kita ambil keraknya dan letakkan alat-alat kepada tempatnya masing-masing. Setelah itu kita bilang ke adiknya atau orang tuanya jika nanti ada apa-apa perasaan adik, cek bel ya, karena kakak ada sampai siang menjaga pagi sampai siangnya. Nah, maaf ya, tadi disakitinnya. Sekarang udah enak, nanti lambungnya bisa makan dari sini ya. Oke, kita permisi dulu.